Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Prambandani dari kelas 4C, jurusan Pendidikan Biologi Untirta. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai kontroversi pengembangan dan penggunaan GMO. Seiring berjalannya zaman, ilmu dan teknologi juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu teknologi dan ilmu pengetahuan yang sedang berkembang yaitu teknik rekayasa genetika. Teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat seiring dengan berjalannya zaman. Hal ini menyita perhatian pemerintah dan masyarakat, di mana juga memerlukan perhatian khusus maupun pemahaman mengenai perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan tersebut agar berjalan dengan baik dan juga terarah. Pengetahuan dan teknologi yang sedang berkembang yaitu teknik rekayasa genetika, di mana rekayasa genetika merupakan suatu transpalasi satu gen ke gen lain, baik antar gen dan lintas gen, di mana untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi makhluk hidup. Prinsip dasar dari rekayasa genetika sendiri yaitu memanipulasi perubahan komposisi asam nukleat DNA atau menyelipkan gen baru ke dalam gen lainnya atau gen hidup penerima yang dapat berasal dari makhluk hidup lainnya. Nah, makhluk hidup yang materi genetikanya itu telah dimanipulasi secara artifisial di laboratorium melalui rekayasa genetika disebut sebagai makhluk hidup transgenik atau rekayasa genetika makhluk hidup, atau juga yang disebut dengan genetical modified organism atau GMO. Tujuan utama dari pengembangan GMO sendiri adalah untuk mengatasi kekurangan pangan yang dihadapi oleh penduduk dunia yang tidak bisa diselesaikan secara konvensional karena pertumbuhan penduduk yang semakin cepat. Namun, pengembangan dan penggunaan dari produk GMO sendiri tidak berjalan dengan mulus. Banyak kontroversi yang bermunculan di berbagai kalangan dunia. Salah satunya itu masyarakat, ilmuwan, dan pemerintah. Ini terjadi, menurut saya, kontroversi ini terjadi karena beberapa penyebab yang bisa diatasi namun sulit untuk dilakukan. Di antaranya yaitu, pertama, kurangnya pendekatan dan penerapan dan pelepasan produk rekayasa genetika. Yang kedua, itu pengujian produk GMO yang masih kurang. Yang ketiga, munculnya perspektif mengenai dampak positif dan negatif dari produk GMO. Yang keempat, minimnya pelabelan pada produk GMO terutama di Indonesia. Baik, saya di sini akan membahas satu persatu dari keempat penyebab yang menyebabkan timbulnya kontroversi GMO. Yang pertama, kurangnya pendekatan penerapan dan pelepasan produk rekayasa genetika. Menurut Eko Widodo tahun 2011, salah satu pokok perdebatan berkaitan dengan apakah peringatan mengenai perlunya pendekatan kehati-hatian dalam penerapan teknologi
dan pelepasan produk rekayasa genetika. Peringatan ini seringkali disuarakan oleh kelompok masyarakat sipil seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Namun, tidak sedikit pula ilmuwan terutama yang independen juga menyuarakan pendekatan kehati-hatian. Peringatan ini kemudian dianggap sebagai penolakan dan dianggap tidak didasari argumen ilmiah. Bahkan seorang pakar biologi molekuler pernah mengatakan bahwa mereka yang menolak rekayasa genetika adalah orang yang tidak paham mengenai ilmu pengetahuan atau sains. Jadi menurut saya jika permasalahan ini ditangani dengan cara melakukan pendekatan secara hati-hati kepada masyarakat agar lebih paham mengenai apa itu GMO yang sebenarnya, maka ini akan sedikit mengurangi intensitas kontroversi yang beredar di masyarakat. Penyebab yang kedua menurut saya kurangnya pengujian pada produk GMO. Sampai saat ini belum ada pengujian yang membuktikan bahwa 100% produk GMO itu aman untuk digunakan. Terutama pengujian biasanya hanya dilakukan jika ada kasus yang terjadi. Misalnya seperti import dari Amerika Serikat memunculkan sejumlah bakteri yang diduga sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, itu baru dilakukan penelitian. Jika tidak ada indikasi atau kejadian yang berbahaya dari suatu produk GMO tersebut, maka belum dilakukan pengujian. Jadi menurut saya jika pengujian dilakukan pada semua produk GMO, maka masyarakat akan lebih yakin akan penggunaan produk GMO sehingga dapat meminimalisir kontroversi yang terjadi. Selanjutnya, faktor penyebab kontroversi GMO yang terjadi menurut saya yaitu munculnya perspektif atas dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari produk GMO. Akibat adanya dampak negatif dan positif dari teknik rekayasa genetika dan juga produk GMO tersebut, maka timbullah kontroversi di masyarakat. Kontroversi tersebut mulai dari aspek pertanian, lingkungan, kesehatan, agama, dan juga budaya. Yang mendasari dari kontroversi akibat dampak positif dan negatif ini yaitu adanya kelompok yang pro pada GMO dan ada kelompok yang kontra pada produk GMO sendiri. Nah, di mana kelompok yang pro terhadap GMO ini dia beralasan bahwa ada potensi yang tidak terbatas dalam rekayasa genetika yang bermanfaat untuk mengurangi penggunaan pestisida, mengatasi kekurangan pangan, serta menghasilkan makanan yang lebih bergizi serta obat-obatan. Sedangkan kelompok yang kontra terhadap produk GMO berpendapat bahwa produk pangan dan obat-obatan GMO belum diyakini aman untuk dikonsumsi karena bisa saja menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan. Dampak negatif lainnya bagi para petani khususnya adalah meruginya mereka karena pertanian non-GMO tidak mampu lagi meningkatkan produktivitas yang lebih menguntungkan, sehingga petani konvensional akan beralih ke pertanian GMO yang harganya relatif lebih mahal.
Yang keempat, yaitu penyebab dari kontroversi pada GMO ini menurut saya kurangnya pelabelan bagi produk-produk GMO terutama di Indonesia sendiri. Nah, pelabelan sendiri menurut saya akan sangat berdampak bagi penggunaan GMO dan mengurangi kontroversi dari produk GMO tersebut sendiri. Karena jika sudah ada pelabelan GMO, maka masyarakat akan lebih percaya dalam menggunakan produk GMO dan mengetahui kandungan gizi serta akibat yang dapat ditimbulkan dari penggunaan produk GMO. Tidak hanya itu, dalam bidang agama dan budaya serta etika juga pelabelan ini dapat mengurangi kontroversi yang ada, sebab mayoritas penduduk khususnya di Indonesia adalah Muslim, di mana pelabelan halal sangat dibutuhkan karena produk rekayasa genetika sendiri atau produk GMO ini bisa saja berasal dari makhluk hidup lainnya. Contohnya, pada tanaman jagung bisa saja disisipkan gen dari makhluk hidup yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi bagi umat Muslim. Jadi pelabelan sendiri sangatlah berarti bagi masyarakat. Selain masyarakat lebih percaya akan produk tersebut, masyarakat juga akan lebih senang atau yakin dalam menggunakan produk GMO. Kalau misalnya tidak ada pelabelan, masyarakat pasti akan kebingungan dan bertanya-tanya dan ragu untuk menggunakan produk GMO tersebut. Sehingga jika pemerintah segera melabelkan produk-produk GMO yang beredar di pasaran, maka masyarakat akan lebih percaya akan produk GMO. Nah, jika penyebab-penyebab kontroversi tersebut tidak ditangani, maka akan muncul suatu pertanyaan, apakah GMO itu berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan? Jawabannya adalah iya, menimbulkan bahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Yang pertama, dalam bidang pertanian dan lingkungan, menurut Phillips tahun 1994 dalam Mahruz mengatakan, materi genetika baru mungkin tidak berhasil dipindahkan ke sel target ataupun mungkin dipindahkan ke sebuah tempat yang salah satu rantai DNA dari makhluk hidup sasaran atau gen baru mungkin secara tidak sengaja mengaktifkan gen di dekatnya yang biasanya tidak aktif, atau mungkin mengubah atau menekan fungsi gen yang berbeda. Fenomena ini dapat menimbulkan mutasi pada gen sehingga menimbulkan racun pada tumbuhan yang tidak diinginkan terjadi. Munculan gurma baru yang lebih resisten terhadap herbisida, terbunuhnya makhluk hidup lainnya seperti larva kupu-kupu, di mana jika larva kupu-kupu ini terbunuh, maka akan menyebabkan kepunahan pada kupu-kupu sebagai akibat dari sisa tanaman transgenik yang bersifat toksik atau racun. Selain itu juga GMO dapat merubah struktur dan tekstur tanah yang akan berdampak bagi kualitas dan kuantitas produksi tanaman. Sedangkan dalam lingkup kesehatan manusia, kekhawatiran lainnya adalah resistensi antibiotik di dalam
tanaman yang banyak dikonsumsi mungkin memiliki dampak negatif yang tidak diinginkan bagi kesehatan manusia dan hewan yang mengonsumsi tanaman tersebut, di mana dalam tubuh makhluk hidup, transgenik memungkinkan gen pengganda resisten antibiotik dimasukkan ke tanaman tertentu dan dapat ditransfer ke mikroba penyebab penyakit dalam usus manusia atau hewan yang mengonsumsi makanan produk rekayasa genetika. Fenomena ini dapat mengakibatkan mikroba resisten terhadap antibiotik dalam populasi makhluk hidup dan selanjutnya berkontribusi terhadap masalah kesehatan yang resisten antibiotik. Selain itu, banyak makanan GMO yang menggunakan mikroorganisme sebagai donor potensial, menimbulkan alergi yang tidak diketahui atau belum teruji gen dari sumber-sumber non-makanan, dan kombinasi gen baru bisa memicu reaksi alergi pada beberapa orang yang mengonsumsinya atau memperburuk yang sudah ada. Jadi jika ada orang yang mengonsumsi produk GMO tapi mempunyai riwayat alergi sebelumnya, mungkin akan lebih cepat memunculkan dampak dari produk GMO tersebut terhadap kesehatan manusia tersebut. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil dari kontroversi GMO yang sedang terjadi yaitu masyarakat diharapkan lebih mendalami informasi yang diharapkan dan mempelajarinya lebih detail lagi, karena suatu hal tidak hanya dapat dilihat dari sisi negatifnya saja, melainkan juga sisi positifnya, di mana suatu teknologi yang dapat memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, akan tetapi tidaklah mutlak tanpa resiko. Begitu juga dengan rekayasa genetika, karena rekayasa genetika hanyalah produk yang diciptakan. GMO merupakan produk yang diciptakan dari suatu ilmu yang diciptakan oleh manusia. Maka tidak ada yang tidak sempurna, karena manusia saja yang diciptakan oleh Tuhan memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Maka menurut saya, kita sebagai masyarakat harus lebih peka terhadap ilmu, perbanyak literasi agar tidak memperbanyak informasi agar tidak mudah terpengaruh atas berita-berita hoax yang beredaran di luar sana, sehingga menimbulkan kontroversi yang lebih tinggi lagi di masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.